Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ramadhani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Evaluasi Pendidikan dan dosen pengampu Profesor Dr. Burkani Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Di sini ada poin-poin evaluasi pembelajaran. Yang ke-1, makna evaluasi pembelajaran. 2, fungsi evaluasi pembelajaran. 3, manfaat evaluasi pembelajaran. 4, jenis evaluasi pembelajaran. 5, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang ke-6, tahapan evaluasi pembelajaran. Yang 1, makna evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pada akhirnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang dicapai oleh objek tertentu. Poin kedua, evaluasi dapat dikatakan sebagai proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menyajikan informasi tentang suatu program atau kegiatan. Poin ketiga, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, evaluasi haruslah merupakan proses yang terencana dan terukur langkah-langkahnya, sehingga langkah dan prosedurnya dapat ditelaah dan direplikasi oleh orang lain. Makna evaluasi pembelajaran. Poin pertama, evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Poin kedua, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Poin ketiga, adanya kriteria tertentu yang dijadikan dasar maupun patokan untuk menentukan keberhasilan objek yang dievaluasi. Kriteria tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Poin keempat, objek evaluasi pembelajaran adalah peserta didik. Poin kelima, evaluasi dalam evaluasi pembelajaran. Evaluator dalam evaluasi pembelajaran adalah guru atau tenaga kependidik lain yang ditunjuk. Poin ke-5, evaluasi pembelajaran menyajikan informasi tentang keberhasilan belajar peserta didik pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar yang dihadapi, menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, dan melihat serta mendorong kemajuan belajar peserta didik. Kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Poin pertama, fungsi penilaian. Fungsi penilaian ini berguna untuk menilai capaian hasil pembelajaran peserta didik. Poin kedua, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik adalah cara untuk teknik untuk mendiagnosis kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Poin ketiga, fungsi penempatan. Evaluasi juga dapat berfungsi menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu. Dan poin keempat, fungsi motivasi. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Ketiga, manfaat evaluasi pembelajaran. Yang ke-1, bagi siswa. Poin pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar. Poin kedua, untuk memberikan dorongan motivasi. Poin ketiga, untuk memberikan pengalaman. Kedua, bagi guru. Poin pertama, menyeleksi siswa dan mengetahui keberhasilan pembelajaran. Poin kedua, mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar. Poin ketiga, mengetahui ketepatan metode belajar. Poin keempat, memberikan pertemuan dalam belajar. Ketiga, bagi sekolah. Poin pertamanya, untuk mempertahankan standar mutu pendidikan. Poin kedua, untuk menilai ketepatan kurikulum. Dan yang ketiga, untuk kemajuan sekolah. Keempat, bagi orang tua. Poin pertama, untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anak sekolah. Poin kedua, hasil evaluasi pembelajaran di sekolah dapat digunakan oleh orang tua
untuk membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah. Dan poin ketiga, untuk merencanakan arah pendidikan dan karir anak-anaknya di masa depan. 4. Jenis evaluasi pembelajaran. Poin pertama, formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagai materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasan, atau beberapa pokok bahasan evaluasi. Evaluasi ini lebih sering dikenal sebagai evaluasi harian. Poin kedua, diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan belajar dimulai atau pada tahap awal proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memahami kemampuan awal, kebutuhan, dan kelemahan peserta didik. Poin ketiga, sumatif dan subsumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan. Kita sering menyebutnya evaluasi akhir semester. Evaluasi subsumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di pertengahan semester, lebih dikenal UTS atau ulangan tengah semester. Poin keempat, seleksi dan penempatan. Evaluasi seleksi dan penempatan ini evaluasi yang diperuntukkan agar siswa mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan kemampuan, sehingga lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan sumber daya dan metode pengajaran dengan baik. Kelima, prinsip evaluasi pembelajaran. Poin pertama, komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterwakilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Poin kedua, berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran harus memiliki ajas kesinambungan atau kontinuitas. Hasil pembelajaran umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat laten, sehingga perkembangannya sangat dinamis. Poin ketiga, objektif. Evaluasi pembelajaran harus objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Poin keempat, valid. Evaluasi pembelajaran yang baik harus menekankan pada kevalidan, yang artinya bahwa instrumen atau alat evaluasi harus benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Poin kelima, reliable atau dapat dipercaya. Prinsip evaluasi ini memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan atau pemahaman siswa dan tidak berpengaruh oleh faktor lain. Poin keenam, edukatif. Prinsip evaluasi ini menekan bahwa evaluasi harus memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap perkembangan belajar siswa. Dan yang keenam, tahapan evaluasi pembelajaran. Poin pertama, perencanaan. Setiap kegiatan harus dimulai dari perencanaan. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Perencanaan yang baik sebelum melaksanakan evaluasi sangat berguna mengarahkan proses dan hasil evaluasi ke arah yang benar. Poin kedua, pelaksanaan. Kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Itulah sebabnya evaluator harus merencanakan dengan matang pelaksanaan evaluasi. Faktor-faktor seperti karakteristik objek yang akan dievaluasi dan ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Ketiga, pengolahan data. Setelah data hasil evaluasi terkumpul, maka evaluasi harus melakukan analisis terhadap data tersebut. Jenis analisis tersebut harus direncanakan dari awal. Analisis hasil evaluasi umumnya dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Poin kelima, pemanfaatan hasil.
Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi pada saat merencanakan evaluasi. Evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Yang keenam, evaluasi. Yang dimaksud dengan tahapan evaluasi dalam hal ini adalah melakukan penelitian terhadap keberhasilan dan tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Kadangkala dapat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan evaluasi dengan hasil evaluasi yang dicapai. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Terima kasih, sekian saya Nur Muhammad Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.